Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar, berada di depan chart monitor pergerakan harga khususnya di XAU USD. Sebelum kita buat pemetaan atau membuat analisa untuk pagi hari ini, terlebih kita akan review dulu untuk satu hari yang kemarin. Di pagi kita sudah melakukan pemetaannya dan kita tempatkan posisi-posisinya masih ada sampai sekarang. Untuk posisinya kemarin sudah kita sampaikan akan tetap didominasi oleh buyer. Kemudian ternyata ada koreksi dulu ya, sebelum naik masih mencoba untuk menekan seller, menekan mendekati levelnya. Namun demikian ditolak kembali dan pullback kembali ke posisi buyer. Kemudian kalau kita lihat harga tertinggi dan terendahnya bahkan ring yang sebelumnya memang dilewati, sehingga kemarin kita gunakan satu hari sesudahnya ya, kita fokus di sini. Ternyata diantaranya ya, jadi lebih dari yang sebelumnya dan masih di bawahnya, sehingga kalau kita lihat posisi yang kita tempatkan kemarin masih berada di dalamnya, masih berada di area range yang normal dan wajar. Kemudian posisinya kita tempatkan di untuk buy limitnya ada, begitu kita ambil posisi buy limitnya kemudian turun. Nah, sudah kita sampaikan untuk recovery kita bisa tempatkan di 250 hingga 300 di bawahnya untuk melakukan recovery atau pending order. Di posisi bawah di sell stopnya kita tempatkan 1121, kemudian sempat turun dan ada sekitar 260-an masih potensi profitnya di sana. Berikutnya tidak bisa breakout dan memantul kembali ya. Inilah bedanya kita trader dengan gambler. Kalau trader posisi naik turun pun tetap berpotensi, kalau kita gambler kita hanya tebak-tebakan. Begitu yang kita analisakan naik kemudian marketnya turun langsung panik, langsung panas dingin ya, karena yang ada di otaknya adalah menebak turun nanti turun, naik nanti naik. Seorang trader yang handal tidak harus yang dianalisakan sesuai dengan kenyataan ya, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi bagaimana kita manajemen risiko, bagaimana kita mampu mengcover yang awalnya rugi itu bisa menjadi profit. Itu yang paling penting, bukan analisanya yang harus tepat, bukan tebakannya yang harus pas. Selagi kita masih tebakan-tebakan yang masih harus cari yang tepat, yang akurat, ya selama itu akan jadi tumbalnya di dalam trading nanti. Karena itu belajar kita menguasai medan, baik dia naik maupun turun, kita ikuti iramanya di sana. Itu akan jauh lebih baik. Baik, kita lanjut dengan analisis hari ini ya. Kita tempatkan nanti peluang-peluangnya, silahkan nanti diuji untuk satu hari ke depan dan kita batasi hingga jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kenapa? Karena nanti jam 19.30 ada news, ada NFP, sehingga 30 menit sebelumnya kita pastikan sudah clear dulu. Nanti malam di menit-menit terakhir kita akan live bersama sehingga bisa membaca ya bagaimana potensi dan peluangnya, di mana kita tempatkan posisi entry kita. Untuk itu nanti malam jangan lupa untuk tidak terlambat ya. Jam 19.00 sudah harus masuk di kelas dan nanti akan kita bahas bagaimana potensi yang ada, membaca teknikalnya seperti apa, kemudian potensi dari fundamentalnya seperti apa. Nanti kita akan coba untuk kombinasikan di menit-menit terakhir, kita akan tentukan di mana titik entry kita. Baik, untuk hari ini kita langsung dimasuk time frame daily dulu ya. Masuk di time frame daily. Kalau kita amati pergerakan daily dari mulai
level di sana, mencoba kembali menekan kemudian ditolak, kemudian dikonfirmasi warna hijau, itu artinya buyer dominan karena di sana ada momentum meskipun tidak terlalu besar. Kemudian selanjutnya yang kemarin ada spinning top di sana, artinya ada pergerakan yang seimbang atau dua-duanya punya kekuatan ya, naik dan turunnya ada kekuatan sehingga posisi body ditutup berada di tengah. Ini artinya ada keraguan-raguan oleh buyer untuk melanjutkan naiknya, kemudian turun juga berat. Namun demikian ditutup dengan posisi warna hijau sehingga tetap akan dilanjutkan kembali. Buyer masih akan berlanjut hingga mendekati levelnya di sini ya. Hingga mendekati levelnya di sana. Kalau kita lihat range-nya atau kemampuan pergerakan high dan low-nya satu hari kemarin ya seperti ini. Sehingga kalau kita tarik ke atas potensi mendekati level yang di atas 1964. Kalau nanti ternyata turun dia akan mendekati level yang di bawah 1893. Sehingga hari ini akan berada di area range ini ya. Ya naik turunnya akan berada di area ini ya. Kalaupun naik nanti tidak akan beda jauh, tidak akan sampai di puncak di sini ya. Diingat meskipun naik tidak akan sampai di puncak sana. Dari mana kita bisa meyakinkan? Dari histori, dari kondisi yang saat ini tidak ada news yang berdampak besar, artinya meskipun ada NFP tapi kondisinya normal, tidak ada di luaran sana yang sangat berdampak luar biasa. Karena kalau bergerak di level atas tentu ini sangat luar biasa sekali, 12-13 ribu sangat jarang sekali. Karena itu kita ambil yang realistis. Ya kalau realistis semuanya kita bisa baca untuk satu hari. Seperti yang kemarin juga seperti itu. Ya naik turunnya akan sekitaran itu, tidak ada yang terlalu tinggi. Baik, kita akan langsung tempatkan di posisinya, mengingat ini masih bergerak cukup pagi, masih dekat. Di sini ada level, nah masih berada di area level, sehingga kita masuk posisi buy mengikut dari running yang saat ini sudah hijau dan mau tutup candle. Ya 59 menit ini dianggap warna hijau akan ditutup di sana, sehingga kita bisa ambil posisi buy itu setelah melewati levelnya. Ya, minimal kita taruh di sana. Kita ukur dulu jaraknya ada 300-an. Oke. Kita naikkan sedikit biar ada jaraknya. Oke. Kita ambil posisi buy stopnya di sana mengacu pada arah yang lebih dominan 1939.74 ya, buy stopnya taruh di sana. Nanti targetnya mendekati level atau kita bisa targetkan 600 itu di area tengah ya, mungkin di sekitaran ini. Kita bisa targetkan di area ini di level atas 1945. Target cukup, lebih dari cukup untuk target satu transaksi dengan model day trading. Kemudian di sumbu atas kita tempatkan untuk koreksi. Ya, di posisi di atas kita tempatkan koreksi sell limit di 1949.68. Diingat ini bukan reversal, sell limit ini kita hanya membutuhkan koreksi sebentar karena begitu nanti menyentuh di sini kemudian sudah turun, hati-hati kalau kita tidak segera exit berpeluang kembali naik ya. Diingat dari posisi bawah ini high dan low-nya menuju ke atas. High dan low-nya menuju ke atas yang berarti trennya masih akan bergerak ke atas. Ya, meskipun nanti ada koreksi ya, biar saja. Wajar saja kalau ada koreksi. Kemudian kita lihat di retracement-nya yang terdekat ya. Kita ukur juga sekaligus untuk retracement-nya yang paling gampang di sini ya.
Yang paling gampang kita tempatkan di sini untuk area retracement-nya, sehingga kita bisa ambil posisi selnya setelah melewati di sini ya, cukup jauh. Ya, lebih baik kita menunggu posisi yang tepat, atau kalau kita tidak mau terlalu jauh, kita bisa tempatkan untuk koreksinya di sini. Di bawah low yang bukaan hari ini ya. Di bawah low bukaan hari ini, low-nya berada di sini. Kemudian kita bisa tempatkan lebih awal untuk sell stop-nya. Sell stop-nya di 19.33.53. Targetnya di mana? Targetnya berada di retracement dulu ya. Berada di retracement-nya. Ini adalah targetnya di sini. Kira-kira ada sekitar 400-an lebih nih. Oh, enggak sampai ya. Ya, kita ambil, boleh nanti lihat kondisinya. Ya, targetnya paling tidak di area levelnya atau di area retracement-nya. Kemudian lewat dari sana kita ambil posisi sell stop kembali. Ya, kalau nanti kuat kita ambil sell stop di sini ya. Sell stop kita tempatkan 19.27.39. Kemudian targetnya di mana? Targetnya di level di bawahnya ya. Selebihnya nanti mengikuti kondisi pasarnya. Kemana dominannya, disitulah nanti kita akan ikuti. Buy limit di bawah di 19.21.23. 19.21.23 kita tempatkan di sana. Kemudian kita lihat perkembangannya, kita lihat yang di atas, posisi di puncak, koreksi di atas yang tadi kita sampaikan ini adalah memanfaatkan peluang koreksi karena ini masih berpotensi lanjut naik ketika dia kuat breakout. Mengingat ringnya masih cukup jauh ya, dan ini bisa berpotensi koreksi saja. Begitu turun kemudian bisa kembali pullback dan jauh lebih kuat setelah melewati 1945 ini ya. Setelah melewati 1945 dianggap breakout, namun demikian karena ada sumbu di sana, ada levelnya, maka tentu lebih baik kita menunggu breakoutnya di atas. Ya, di posisi atas kita nanti bisa bisa tempatkan posisi buy ya, atau kita tunggu breakoutnya. Stopnya di 1952.83, ini kita targetkan 83, ini gimana tadi ya? Nah, ini kita targetkan nanti di ujung di sini ya, kita targetkan di sana kurang lebih sekitar 500-an, ada 600 ya, targetnya di ujung atas di area ini untuk target buy stopnya. Kemudian kita ukur untuk range-nya ya, tetapi hari ini hari Jumat tentu akan lebih kuat lagi ya, bisa nanti lebih liar yang kemarin. Kemudian kita lihat, nah saya ambil bukan yang kemarin tapi saya tetap ambil yang tinggi sebagai area uji kita ketika dia nanti bergerak naik ya. Ini mendekati dari beberapa hari terakhir ya. Ketika dia naik nanti potensinya masih akan bergerak hingga level puncaknya bahkan ya. Namun demikian kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Sell limit di 1965.34 ya, kita bisa tempatkan di ujung sana untuk limitnya. Koreksinya meskipun ada potensi terus bergerak ke atas ya, karena ini mendekati ya, di sebelah atas memang ada levelnya, tapi kita ambil yang terdekat dulu. Yang terdekat dulu kita ambil di sana sebagai kehati-hatian. Kemudian kalau dia bergerak turun potensinya sampai di mana kita lihat. Nah, potensinya mendekati levelnya di sini.
mendekati levelnya di sini. Sehingga nanti kalau misalkan dia mulai breakout di sini, ya kita bisa manfaatkan peluang sell-nya ya hingga mendekati levelnya. Ketika dia mulai turun dan breakout semuanya, di sini ada level, di sini ada level, kemudian breakout, ya kita bisa manfaatkan tren yang ada. Nanti kecenderungannya mendekati levelnya di sini. Ya, dan di ujungnya kita bisa tempatkan ketika dia betul-betul sudah ada struktur candlenya sudah mulai berjajar ke bawah, sudah mulai breakout, di area ini kita bisa tempatkan untuk memanfaatkan buy limitnya ya. Di area-area puncak bawah, di area-area titik jenuhnya berpotensi nanti akan memantul. Kemudian pastikan kalau kita trading dengan day trading, pastikan sebelum tutup hari kita sudah clear dulu ya, mengantisipasi kalau nanti hari Senin ada gap yang cukup jauh sehingga cukup membahayakan kalau nanti berbalik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk roadmap pagi hari ini, mudah-mudahan sedikit membantu. Selebihnya silakan dikembangkan sendiri, silakan dikondisikan sendiri sesuai dengan karakter kita masing-masing, sesuai dengan gaya trading kita masing-masing. Semoga profit maksimum dan bisa meminimalkan sekecil mungkin kerugian kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.